Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 233510537. Sini saya akan membacakan tugas buku chapter keempat, yang mana di sini ada bab 4 yaitu props dan steps, yaitu managing chaos. Masuk yang pertama ada one way data flow, the waterfall principle. Dalam ekosistem React, data berperilaku seperti air di sungai, pegunungan. Dia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal sebagai one way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk atau parent mengirimkan data ke komponen anak child, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur ke keluargamu. Orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding, seperti Angular lama di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar React dalam menjaga kewarasan developernya. Dengan aliran searah, kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna typo, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu, ke komponen induknya untuk melihat siapa yang mengirimkan data sampah tersebut. Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan ini satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa alasan yang jelas. Setiap komponen terisolasi hanya peduli pada apa yang diberikan kepadanya dari atas. Namun prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih terstruktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air atau data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkannya dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita membanjiri komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Kesalahan umum pemula adalah mencoba melawan arus ini dengan cara-cara hacky yang akhirnya hanya membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan? React tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan telepon, fungsi callback kepada anak lewat props. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelpon orang tua dan berkata, "Ma, tolong ubah datanya dong." Orang tua kemudian yang melakukan perubahan dan data baru mengalir kembali ke bawah. Jadi meskipun ada komunikasi dua arah, kendali data tetap dipegang teguh oleh pemilik aslinya di atas. Ini menjaga integritas data tetap terpusat dan terkendali. Penting untuk diingat bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. Di React Native, mematuhi aliran data ini akan membuat antarmuka penggunamu terasa responsif dan konsisten. Ketika data di hulu berubah, semua komponen di hilir yang bergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Tidak ada lagi kasus di mana satu bagian layar menampilkan harga lama, sementara bagian lain menampilkan harga baru. Semuanya sinkron karena meminum dari aliran sungai yang sama. Inilah fondasi kestabilan aplikasi React yang membuatnya menjadi pilihan utama industri teknologi dunia. Masuk yang kedua ada props as configuration, the components API. Props kata dari properties adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React. Berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka props adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bernama custom button.
Tanpa props, tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertuliskan klik saya selamanya, yang tentu saja sangat tidak berguna. Dengan props kita menyuntikkan variasi, kita bisa mengirimkan color sama dengan red dan title sama dengan hapus dari luar. Membuat satu komponen yang sama bisa merubah wujud sesuai kebutuhan. Props bersifat real only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Artinya komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya bisa membelanjakannya atau menggunakannya. Aturan hanya baca. Ini krusial untuk mencegah efek samping yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterimanya, aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa diacak lagi. Komponen anak harus bersikap pasif dan patuh, hanya merender apa yang diperintahkan oleh props. Dalam praktiknya kita sering menggunakan destructuring untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props atau props title, props color, dan props on press berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi. Const custom button sama dengan title, color, on press. Teknik ini juga membutuhkan kita melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia TypeScript, kita bahkan mendefinisikan kontrak. Props ini menggunakan interface sehingga kita tidak akan pernah lupa mengirimkan data wajib. Jika komponen butuh title, tapi kita lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak memberi peringatan merah. Salah satu fitur powerful dari props adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, tapi juga komponen lain atau children, atau bahkan fungsi. Konsep children props memungkinkan kita membuat komponen pembungkus per komponen seperti card atau layout yang bisa diisi konten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card text hello atau text card atau card image shots, dan komponen chart akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kotak yang cantik. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desain yang sangat modular, di mana kerangka luar dipisahkan dari konten di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa menetapkan default props, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tersebut. Lanjut, yang ketiga ada state as memory, the hook of life. Jika props adalah data yang diberikan orang lain eksternal, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu internal. Props itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, tidak bisa diubah. Sedangkan state adalah suasana hatimu saat ini, bisa diubah-ubah, senang, sedih, atau lapar. State adalah memori jangka pendek komponen yang memungkinkan antar muka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya, tetapi tidak akan ada yang berubah. Di React modern, kita menggunakan useStateHook untuk menciptakan memori ini dalam fungsional komponen. Sintaks constCon useState dalam kurung 0 mungkin tidak asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra siri yang paling sering digunakan. Count adalah variabel yang memegang nilai set ini, sedangkan setCount adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel count secara langsung seperti count sama dengan 5, karena React tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus selalu menggunakan fungsi setCount agar React sadar, ya ada data baru. State sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokal pada suatu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasiknya adalah isi dari formulir input text. Setiap
huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Contoh lain adalah status loading, true atau false, saat mengambil data dari internet, atau status visibilitas sebuah model muncul atau sembunyi. Semua hal yang bersifat interaktif dan dinamis di UI hampir pasti melibatkan state di belakangnya. Tanpa state, aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Selain tipe data sederhana, angka atau string, state juga menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability yang mengupdate objek di dalam state. Kamu tidak bisa sekedar mengubah satu properti objek lalu berharap bereaksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpannya sebagai objek baru, biasanya menggunakan spread operator. Masuk yang keempat, the reading cycle, the Herbert rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan pada plot atau state. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah state count dari 0 ke 1, React akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponen dari baris pertama hingga terakhir. Ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI baru yang mencerminkan nilai count yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi inilah yang disebut sebagai re-render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, React melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual. Siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan render terlalu sering, misalnya setiap mendeteksi karena timer yang salah, aplikasi akan terasa berat, baterai itu cepat habis, dan animasi menjadi patah-patah. Bahaya terbesar adalah infinite loop atau perulangan tak terbatas. Ini terjadi jika kamu memanggil fungsi pengubahan state seperti setCount langsung di dalam tubuh komponen tanpa pembungkus event handler atau UC effect. Hasilnya render sama dengan ubah state, render lagi, ubah state lagi, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau HP freeze. Menjadi ahli React berarti memiliki intuisi tentang siklus ini. Kamu harus bisa memejamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan mencuri perubahan di seluruh pohon komponen. Saat aplikasimu terlalu lambat, insting pertamamu haruslah bertanya, siapa yang merender ulang terlalu sering dan kenapa? Alat seperti React DevTools atau Profiler bisa membantumu memvisualisasikan detak jantung ini, menunjukkan komponen mana yang bekerja terlalu keras. Lanjut yang kelima, ada lifting step up, sharing is caring. Seringkali kita menemui situasi di mana dua komponen yang bersaudara sejajar bukanlah orang tua anak, perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya, kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen product list di mana tombol beli beranda. Ketika tombol beli ditekan di product list, angka di header harus bertambah. Masalahnya karena aliran data React bersifat satu arah ke bawah, product list tidak bisa mengoper data langsung ke samping ke header. Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling lempar barang. Solusi arsitektural untuk masalah ini disebut lifting state up atau mengangkat state ke atas. Idenya sederhana, jika dua anak butuh mainan yang sama, orang tua mereka lah yang harus memainkan mainan itu.
kita memindahkan state card count dari komponen product list naik komponen induk bersama mereka. Misalnya home screen, setelah state berada di home screen, induk bisa membagikan data tersebut ke kedua anaknya melalui props. Header mendapat data angkanya count, dan product list mendapat fungsi untuk mengubahnya set count. Nah, dengan pola ini, home screen bertindak sebagai pusat kebenaran, source of truth. Product list tidak lagi memiliki state sendiri. Ia hanya menjadi pemicu aksi. Saat tombol ditekan, ia memanggil fungsi milik induk. Induk memperbarui state, lalu data baru mengalir turun kembali ke header dan product list secara bersamaan. Namun, teknik lifting state up memiliki batas kewajaran. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas aplikasi, kita akan mengalami masalah yang disebut prop drilling. Oke, yang keenam di sini integrasi keislaman, the balance of destiny. Yang pertama di sini props dan konsep coder dan coder atau ketentuan Allah. Sebuah komponen menerima props dari induknya. Komponen tersebut bersifat read only terhadap props. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah props. Yang kedua ada state dan konsep ikhtiar, usaha hamba. Lalu yang ketiga ada one way data flow dan ada hierarki. Yang rangkuman, kemudian evaluasi kompensasi studi kasus analisis. Oke, masuk yang ke sini. Di sini kita harus mengerjakan tugas yang ada di chapter 4, yang mana ada ya pada yang ke-8. Evaluasi konten, kompetensi, studi kasus dan analisis krisis. Di sini pertanyaannya ada analisis C4, mengapa Riyad melarang keras modifikasi langsung pada props. Oke, di sini saya akan menggunakan GPT. Langsung saja kita bikin di sini pertanyaannya, yaitu mengapa Riyad melarang keras modifikasi langsung pada props. Jelaskan mekanisme teknis yang seharusnya terjadi jika child ingin mengubah tampilan. Baik, jawabannya itu ada yang pertama aliran data satu arah, one way data flow, menggunakan konsep parent child atau data mengalir satu arah, yang artinya itu para mengirim data lewat props, child hanya menerima dan menggunakan, bukan mengubah. Kemudian kalau child mengubah props, data jadi tidak sinkron dengan parent.
Lalu state asli di parent tetap lama, bisa bikin UI kacau. Yang kedua, mekanisme virtual DOM dan re-render. React akan membandingkan perubahan data atau state atau props, melakukan re-render jika ada perubahan. Tetapi React hanya mendeteksi perubahan jika state diubah dengan set state atau use state. Props berubah dari parent. Kemudian kalau props diubah langsung di child, React tidak tahu ada perubahan, tidak terjadi re-render, UI tidak update atau bug silent. Kemudian ada yang ketiga, ada predictability atau mudah diprediksi. Dengan props immutable, data flow jelas, debugging lebih mudah, komponen jadi pure, input sama dan output sama. Nah, di sini ada contoh yang salah, anti pattern. Sini function check props dot title. Nah, masalahnya tidak trigger render ulang, bisa merusak data parent. Di sini mekanisme yang benarnya secara teknis. Kalau child ingin mengubah tampilan, sebenarnya dia tidak mengubah props tapi mengirim sinyal ke parent, callback function. Di sini sebagai contoh, sini parent dan di sini child. Mekanismenya child longjut props dot on change. Function itu tidak milik parent update state atau set title, re-render parent, props baru dikirim ke child, UI berubah secara benar. Kemudian yang kedua ada state lokal jika perubahan hanya internal. Sebagai contoh di sini. Di sini digunakan kalau perubahan tidak perlu diketahui parent. Intinya props sama dengan read only, tidak boleh mengubah props langsung. Jika ingin mengubah tampilan, kirim event ke parent atau callback, parent update state, kemudian re-render otomatis. Oke, masuk ke soal berikutnya. Di sini ada 5 soal. Lahan fatal dalam
Oke, jawaban yang kedua di sini ada kenapa variabel biasa tidak mengunci perubahan UI. Contoh di sini ada pada JavaScript. Secara teknis yang terjadi React bekerja dengan konsep render, div, commit. Namun proses ini tidak berjalan setiap saat. Hanya ketika React mendeteksi perubahan pada state atau use state, kemudian props. Masalah variabel biasa yang pertama tidak terdaftar di sistem reaktif React. React tidak memantau variabel biasa. Tidak ada mekanisme observer. Kemudian yang kedua ada tidak mencuri render. Count plus hanya mengubah memori JavaScript, dan React tidak tahu bahwa UI perlu diperbarui. Kemudian yang ketiga ada render, itu snapshot saat render pertama. Count sama dengan 0. UI mengunci nilai itu, perubahannya setelahnya tidak berpengaruh tanpa trigger render ulang. Cara yang benar itu menggunakan set. Mekanismenya yang pertama ada set count, dalam kurung dipanggil React menandai komponen sebagai dirty, lalu React menjalankan ulang fungsi komponen atau render ulang, kemudian virtual DOM dibandingkan, dan yang terakhir UI diperbarui. Analogi sederhananya variabel biasa, catatan di kertas pribadi, tidak ada yang tahu perubahan. Kemudian state React, data di sistem pusat, atau React memantau dan merespon. Kaitan dengan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 di sini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang mana artinya perubahan harus melalui mekanisme yang benar, dan tidak cukup mengubah nilai, tapi harus lewat jalur yang diakui sistem. Oke, masuk ke soal ketiga, untuk jelaskan bagaimana sentralisasi data pada barang ini mencerminkan peran penting atau imam dalam menyelesaikan urusan makmum yang berbeda-beda agar tetap satu visi dalam kurung baik. Jawaban yang nomor 3 di sini, yang pertama konsep di React single source of truth. Dalam React Native atau React secara umum, parent pusat data atau state utama, child penerima data atau props, semua perubahan harus kembali ke parent. Ini disebut single source of truth, satu sumber kebenaran. Yang kedua, analogi dengan imam dan makmum. Dalam kehidupan nyata, imam sama dengan pusat keputusan dan arah, makmum mengikuti, atau meskipun kondisi atau niat bisa berbeda-beda. Walaupun makmum A mungkin lelah, makmum B mungkin tergesa, makmum C mungkin santai, tetapi tetap gerakan harus serempak atau kompak, dan tidak boleh jalan sendiri.
Oke, langsung saja di sini kita masuk pada pertanyaan yang keempat atau soal keempat. Bagaimana cara benar-benar bagi chat untuk berkomunikasi dengan parent tanpa melanggar prinsip one way data flow? Bandingkan mekanisme inverse data flow menggunakan callback function. Ini dengan adab seseorang anak atau bawahan yang ingin memberi masukan kepada orang tua atau atasan. Mengapa harus melalui saluran resmi yang disediakan props function dan bukan dengan cara kasar atau mutasi langsung. Nah, di sini jawabannya callback function karena memberikan fungsi misal on delete kepada via props, kemudian tidak memanggil fungsi tersebut, tapi eksekusi aslinya terjadi di parent. Anak tidak langsung mengambil alih keputusan, tapi mengajukan permohonan lewat saluran yang diizinkan orang tua. Lalu yang kelima ada pertanyaan itu mengapa Archie membutuhkan objek atau array baru neo reference untuk mendeteksi perubahan, bukan sekedar modifikasi isi dalamnya. Hubungkan konsep immutability, tidak mengubah yang lama tapi membuat yang baru, dengan konsep taubat nasuha. Apakah taubat itu sekedar menambal dosa lama atau mengganti diri menjadi pribadi yang benar-benar baru dan lebih bersih? Nah, jawabannya React memalingkan alamat memori, push tidak mengubah alamat, operator solusinya set to do list, kemudian list new item membuat error baru, atau taubat atau pembaruan. Taubat bukan sekadar menambah tapi lahir kembali dengan jiwa baru, referensi baru yang bersih dari noda masalah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.